Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan dari kelas HES 2021A yang ingin mengerjakan UAS dari Fikih Muamalah Keseharian, dari mata kuliah Fikih Muamalah Keseharian dengan dosen pengampu Ustadz Oni Syahroni yang digantikan oleh Ustadz Yoyo Sundoyo. Di sini dengan NIM 421040037. Di sini saya ingin menjelaskan tentang investasi saham syariah. Di sini nggak cuma tentang bagaimana, ya nggak cuma dari pandangan fikih aja, tapi di sini saya akan menjelaskan apa sih saham itu. Sebelum kita memulai tentang bagaimana investasi saham syariah, di sini saya izin membacakan suatu pertanyaan yang telah dilontarkan kepada Ustadz Oni Syahroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, tentang investasi di saham syariah, di mana kita bisa membeli saham sejumlah tertentu, kemudian setelah beberapa waktu uang kita bertambah. Apakah beli saham dalam contoh tersebut sesuai syariah? Apakah tergolong investasi yang dibolehkan, atau spekulasi atau jual beli uang dengan uang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang bertanya kepada Ustadz Oni Syahroni, bagaimana sih, inti dari pertanyaannya itu bagaimana sih tentang investasi saham syariah? Apakah itu diperbolehkan secara syariah, ataupun malah spekulasi, ataupun malah menjual uang dengan uang? Di sini saya akan menjelaskannya. Tapi sebelum masuk tentang bagaimana pandangan berinvestasi di saham syariah, maka saya di sini akan menjelaskan apa itu saham. Saham adalah surat berharga yang memiliki nilai, dan apabila kita beli, maka kita memiliki kepemilikan dari suatu perusahaan. Di sini sebelumnya saya ingin memberitahu saham, bagaimana terbitnya suatu saham itu. Suatu saham terbit tatkala suatu perusahaan menjadi emiten. Awalnya emiten itu apa? Emiten itu perusahaan terbuka. Awalnya suatu perusahaan itu masih tertutup. Maksudnya tertutup tuh gimana? Maksudnya tertutup itu dia itu masih tertutup, masih laporan keuangannya cuma orang-orang di perusahaan aja yang tahu. Terus bagaimana laba rugi, laba bersih, laba kotor, dan hutangnya cuma perusahaan mereka aja yang tahu. Tapi tatkala dia menjadi emiten, menjadi perusahaan terbuka, maka dia akan memberitahu semuanya, mulai dari hutangnya, mulai dari laba bersih dan laba kotornya, mulai dari valuasi saham. Mungkin kita bisa menghitung valuasi perusahaannya tersebut dengan jumlah saham yang diterbitkan. Dan ini kalau misalnya suatu perusahaan ingin melantai di bursa saham, maka diharuskan untuk emiten, dikarenakan dengan begitu para investor saham bisa membaca laporan keuangannya. Oleh karena itu, suatu saham ini apabila kita membelinya, itu kita bisa memiliki beberapa persen dari kepemilikan perusahaan tersebut. Contoh, saya membeli saham dari Bank BSI, yaitu BRIS, 100 lot saja. Di situ saya tanpa sadari saya menjadi pemilik perusahaan BRIS itu, dikarenakan saya memiliki saham BRIS, saham dari BSI. Tanpa saya sadari, saya menjadi pemilik dari perusahaan BSI, walaupun kepemilikan saya mungkin cuma 0,01% ataupun 0,0011%, tapi tetap aja itu menjadikan saya sebagai pemilik daripada perusahaan tersebut. Adapun tadi investasi di saham syariah itu diperbolehkan, ya, halal, dikarenakan sesuai syariah. Kenapa sih kok bisa sesuai syariah? Jadi saham, kalau misalnya kita investasi di saham syariah itu, kenapa saham bisa disebut syariah? Di sini dijelaskan ada 2 kriteria kenapa saham itu bisa sesuai syariah. Yang pertama, kita bisa lihat dulu dari bisnisnya, apakah itu bisnis jual beli jasa ataupun jual beli barang. Di sini kita bisa lihat nih. Dan tatkala kita tahu, maksudnya bisnis apa yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, kegiatan bisnis apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, kita bisa lihat apa yang dilakukannya. Apakah itu barang haram, ataupun hal yang dilarang oleh agama, ataupun hal yang diperbolehkan. Selama barang yang diperbolehkan itu, selama barang yang menjadi bisnis utama dari suatu perusahaan emiten tersebut diperbolehkan, seperti ya kita jual beli Denko, ya jual beli susu gitu, terus kayak terus menjual makanan coklat, terus kayak menjual handuk dan lain-lainnya, itu diperbolehkan. Jadi apabila suatu perusahaan
eee, ya apabila suatu perusahaan emiten, eee, memiliki bisnis yang mana pada dasarnya bisnis tersebut halal gitu, maka itu diperbolehkan. Terus yang kedua tuh apa? Yang kedua itu hutang dari perusahaan tersebut nggak sampai dari 45%. Kalau misalnya kita sudah terjun ke dunia saham, yang namanya laporan keuangan itu penting banget untuk kita, untuk menjadi patokan kita, untuk menjadi penentu kita mengambil keputusan apakah kita akan tetap menjadi investor di saham tersebut ataupun enggak. Dikarenakan dari sana kita bisa melihat bagaimana laba bersih, laba kotor tahunan, dan berapa hutang dari perusahaan tersebut. Kenapa saham bisa disebut syariah? Tadi syarat keduanya ialah tidak hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tidak lebih dari 45%. Jadi ada dua ya. Yang pertama tadi, yang pertama ialah saham tersebut perusahaan tersebut berada di industri yang halal, berada di industri yang diperbolehkan oleh agama. Yang kedua ialah hutang dari perusahaan tersebut tidak lebih dari 45%. Nih seandainya apabila kalau misalnya perusahaan tersebut ada di industri halal gitu, menjual sampo ataupun menjual sabun, akan tapi hutangnya lebih dari 45%, itu nggak bisa dianggap syariah karena ya hutangnya lebih banyak. Jadi nggak bisa, harus dua kriteria ini dipenuhi oleh perusahaan tersebut, maka bisa disebut saham syariah. Adapun hukum hukum investasi di sana ialah seperti investasi di kegiatan real gitu, di aset real. Dikarenakan ada underlying asetnya. Ada perusahaan yang berjalan dan sesuai dengan bisnis yang ditentukan. Terus di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal-hal yang dilarang tatkala investasi, yaitu investasi itu nggak boleh secara kalau misalnya emang ya investasi itu kenapa bisa banyak orang yang kayak bilang judi ataupun bagaimana, karena mereka nggak tahu tentang tujuannya. Terus mereka itu kayak FOMO ya, ikut-ikutan. Ada beberapa influencer ataupun beberapa orang-orang hebat yang meminta mereka ataupun menganjurkan mereka untuk membeli saham tertentu tanpa mereka lihat bagaimana valuasi perusahaan tersebut. Uh, Mungkin itu tidak diperbolehkan. Adapun hal-hal yang dilarang, transaksi yang dilarang di investasi saham itu ada banyak banget. Salah satunya ialah menggoreng saham tersebut. Menggoreng saham. Jadi ada beberapa oknum yang menggoreng saham. Itu itu syariah ataupun nggak syariah, itu nggak diperbolehkan. Apabila kita mempunyai kuasa untuk bisa menggoreng tersebut, itu nggak diperbolehkan. Itu haram hukumnya. Dan maksudnya menggoreng itu gimana? Jadi saham tersebut kita bisa membuat harganya naik ataupun turun sesuai dengan kemauan kita. Bagaimana caranya? Bisa dengan banyak orang yang membeli ataupun kita memberikan sebuah berita, ya memberikan sebuah argumen tentang saham itu buruk ataupun saham itu sangat bagus. Nanti maka banyak orang yang akan membelinya. Itu nggak boleh sama sekali. Adapun tadi investasi saham syariah itu diperbolehkan dikarenakan itu sesuai dengan tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi hak-hak yang tidak diperbolehkan, dan yang kedua itu sudah syariah. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.